Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gitarius Santoso dalam pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita sudah sampai ke modul kelima mengenai keamanan sistem informasi. Saya mau disclaimer dulu ya, untuk materi ini saya buat sendiri sebagai rangkuman. Apabila ada rekan kerja yang sama-sama kuliah, pembahasan di materi yang sama semoga bermanfaat untuk sebagai bahan pembelajaran. Modul kelima ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1, masalah keamanan sistem informasi, dan kegiatan belajar 2, alat dan teknik keamanan sistem informasi. Kita akan bahas terlebih dahulu di kegiatan belajar 1, masalah keamanan sistem informasi. Keamanan didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk mencegah akses tanpa izin, pengubahan, pencurian, atau perusakan fisik terhadap sebuah sistem informasi. Kelemahan sistem informasi. Dari pengguna terdapat potensi ancaman berupa akses ke sistem informasi oleh orang lain selain pengguna yang berhak. Dari jalur telekomunikasi yang digunakan, terdapat beberapa potensi ancaman, antara lain pengiriman data rahasia tanpa pengamanan yang memadai. Pada server perusahaan yang terhubung langsung ke jaringan komputer eksternal, terdapat beberapa potensi ancaman. Serangan berupa denial of software atau software, masuknya perangkat lunak dan jahat atau malware, maupun vandalisme berupa perusakan sistem pada sistem internal perusahaan yang tidak terhubung langsung ke jaringan luar. Potensi tersebut antara lain pencurian, penyalinan, dan pengubahan data, kegagalan dan kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dan perusakan sistem informasi maupun data vital perusahaan. Ancaman dari internet. Serangan pada layanan DNS dapat menyebabkan pengguna internet tidak dapat menuju situs yang mereka inginkan. Data percakapan melalui VoIP tidak dienkripsi sehingga dapat disadap. Lampiran pada email dan aplikasi pesan singkat dapat berupa aplikasi jahat yang ditujukan untuk merusak sistem komputer. Wifi gratis pun dapat digunakan untuk mencuri data, disebut sebagai serangan evil twins. Perangkat lunak jahat, malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan komputer. Hacker mengalami penurunan makna menjadi pelaku kejahatan komputer. Spoofing berarti menyembunyikan identitas diri dengan berpura-pura sebagai orang lain. Sniffing adalah aplikasi untuk menyadap informasi yang ditransmisikan melalui suatu jaringan. Hacker melakukan serangan DOS dengan cara membanjiri server yang dituju dengan permintaan atas data yang berlebihan sehingga diharapkan server yang dituju kewalahan dan berhenti bekerja. Phishing dilakukan dengan cara membuat situs web palsu atau mengirimkan email palsu yang seolah-olah berasal dari pihak yang benar. Farming melibatkan pelaku kejahatan mengarahkan korban ke situs web palsu. Farming mengharuskan pelaku kejahatan membajak penyedia jasa internet untuk mengarahkan korban ke situs farming. Ancaman dari suatu organisasi tidak kalah bahaya. Karyawan yang memiliki akses langsung ke sistem internal perusahaan karena dengan kecerobohan dan ketidaktahuannya dapat mengancam keamanan sistem informasi. Sekian kegiatan belajar 1. Kita akan membahas untuk rangkuman. Rangkuman. Keamanan didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk mencegah akses tanpa izin, pengubahan, pencurian, atau perusakan fisik terhadap sebuah sistem informasi. Pengendalian didefinisikan sebagai metode, kebijakan, dan prosedur organisasional yang memastikan keamanan kekayaan organisasi, akurasi dan kehandalan catatannya, dan dipatuhinya kebijakan dan standar manajemen.
malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan kejahatan. Jenis-jenis malware antara lain virus komputer, worm, trojan horse, dan spyware. Satu malware yang belakangan muncul dan banyak menyerang adalah ransomware. Kejahatan komputer sendiri didefinisikan sebagai segala pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan tentang komputer untuk melakukan kejahatan, penyidikan kejahatan, maupun penuntutannya. Selain ancaman dari luar, sistem informasi juga menghadapi ancaman dari dalam. Ancaman terbesar adalah kejahatan yang dilakukan karyawan maupun juga kecerobohan dan ketidaktahuan karyawan dalam penggunaan sistem informasi. Sekian rangkuman. Selanjutnya, rekan-rekan dapat mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Terima kasih atas perhatiannya dan menyimak. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.